Thank you. Oke, saya mau speech pagi ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan baca karena banyak sekali istilah-istilah teknis yang saya nggak bisa ingat. Hanya saudara-saudara yang bisa ingat istilah-istilah tersebut. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Bapak Ruben Hatari, Mr. Dave Miller, sorry I miss your presentation, Bapak Antonius Henrikus dan para developer dan para hadirin sekalian. Saat ini banyak sekali problem-problem di masyarakat yang dibantu penyelesaiannya dengan solusi-solusi berbasiskan software, aplikasi atau apps, mulai dari bisnis, pemerintahan, sosial, pendidikan sampai rumah tangga, dan tentunya entertainment yang membantu problem kebosanan, games misalnya. E-commerce merupakan apps yang banyak membantu UKM Indonesia untuk memasarkan dan menjual barangnya secara online. Potensi e-commerce di Indonesia kita tahu semua adalah 130 miliar US dollar pada tahun 2020 dan salah satu tantangannya adalah software aplikasi. Bisnis model apps pun berubah dari penjualan secara license menjadi layanan. Pemakai atau user tidak harus membeli license tetapi membayar langganan atau subscribe. Ini adalah merupakan disruptive business model yang dahulu tidak pernah dibayangkan terjadi. Secara keuangan ini merubah dari capital expenditure, CAPEX, menjadi OPEX, operational expenditure. Contohnya, apps yang kita tahu semua di bidang transportasi selalu diangkat, yaitu Gojek, terbukti bukan hanya memberikan solusi bagi pemakai transportasi di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Dampak sosial yang sangat masif yang kita bisa lihat dengan adanya Gojek Apps itu luar biasa. Salah satu tren terakhir adalah bertumbuhnya juga IoT atau Internet of Things, atau saya sebut supaya kita ada padanannya dalam bahasa Indonesia, internet segala hal, Internet of Things ya, dan juga Big Data. IoT atau internet segala hal, di mana piranti lunak digabungkan dengan hardware tertentu dapat membantu manusia memecahkan masalahnya seperti smart building, wearable, bahkan sampai IoT untuk pembibitan ayam, mengukur kadar oksigen di tambak udang dan lain-lain. Saat ini banyak aplikasi, ini sebentar ini biasa bermasalah. Saat ini banyak aplikasi diberikan secara gratis. Ya, nilai utamanya bukanlah dari jualan apps semata, namun dari traffic yang dihasilkan dari transaksi-transaksi dari user yang kemudian disimpan di storage. Big Data memungkinkan melakukan profiling dari user dan inilah nilai ekonomis terbesar dari Big Data yang dapat dijual. Life cycle dari suatu software development mulai dari design, build, test, sampai operation melibatkan keahlian dari business analyst, system analyst, user interface designer, dan programmer atau disebut juga developer. Jumlah man hours dari developer lah yang paling banyak dibutuhkan dalam pembangunan suatu apps. Karena ini dalam suatu ekosistem industri software, tersedianya developer sangat penting, baik kuantitas maupun kualitas. Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf yang dibentuk tahun lalu membawahi 16 subsektor, diantaranya adalah apps dan games. Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif sangat serius menangani subsektor ini yang kami buktikan dengan melakukan beberapa program terkait dengan subsektor ini. Subsektor apps dan games adalah merupakan subsektor yang pertumbuhannya sangat signifikan, yaitu 8% per tahun.
Bekraf menyelenggarakan sebuah program pendidikan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi ibu-ibu dengan tujuan bisa membawa ibu rumah tangga menjadi programmer paruh waktu atau setidaknya mampu mendesain dan menyiapkan web dari usaha mereka sendiri. Program tersebut adalah kami beri nama Coding Mom. Diharapkan setelah merampungkan dan dinyatakan lulus dari program ini, ibu-ibu tersebut dapat menguasai keahlian dalam mendesain web, teknik produksi HTML, dan JavaScript, juga mengerti konsep arsitektur sebuah web untuk selanjutnya bisa membangun aplikasi web menggunakan bahasa yang populer. Bekraf juga sangat, tahu gini pakai kertas ya, ini goyang-goyang dia. Oke. Bekraf juga sangat concern dengan menciptakan startup baru. Di antaranya untuk subsektor apps dan games. Kami beri nama Backup atau Badan Ekonomi Kreatif Up, yaitu Bekraf for Pre-Startup. Merupakan program yang memberi pembekalan, ya, pakai tangan kanan, yang memberi pembekalan kepada para pre-startup, ya. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali orang yang gagal pada saat startup, ya. Yang makanya kita tahu semua disebutnya Valley of Death atau lembah kematian, ya. Kita ingin agar sukses ratio dari startup bisa lebih baik. Karena itulah kami menyelenggarakan, sedang mendesain sebuah program mentorship, ya untuk bisa meningkatkan kapasitas dari para pre-startup di berbagai bidang yang mereka harus ketahui sebelum mereka memulai venture mereka di startup. Saya berharap dengan adanya acara Developer Festival ini dapat memberdayakan komunitas developer yang pada akhirnya akan lahir banyak produk-produk apps dari anak bangsa yang dapat dipakai untuk membantu memecahkan berbagai masalah yang ada di sekitar kita. Saya percaya bahwa anak muda Indonesia mempunyai talenta sebagai developer. Minggu lalu misalnya, tim Bekraf melakukan sosialisasi dengan komunitas dan Pemda di Kupang. Ternyata jauh di Kupang sana ada apps buatan lokal seperti Betapi Info, Betapi Antar, Betapi Makan, Betapi Belanja. Ini bukti bahwa talenta itu ada dan apps dapat memecahkan masalah setempat. Saya atas nama Bekraf dan pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Microsoft, thank you to Microsoft, atas penyelenggaraan Developer Festival ini. Saya juga mengucapkan selamat kepada Microsoft yang telah hadir 20 tahun di Indonesia. Saya tahu sekali sebelum ada keramaian atau heboh tentang teknopreneur yang akan kita buat, Microsoft sudah menjalankan itu dari awal. Cuman mungkin brandingnya aja yang harus lebih diperkuat di Indonesia. Bukan branding Microsoft tapi branding dari program-program tersebut. Ya. Dan semoga kita terus semua bersama Microsoft, para developer, dan juga Badan Ekonomi Kreatif yang punya tugas yang cukup berat untuk bisa mengakselerasi bidang ekonomi kreatif di Indonesia, bisa terus berkarya dan membantu siapapun di negara ini. Demikianlah sambutan saya, selamat untuk semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.